Jadi ada tata kaidah mempelajari Al-Quran itu dari bahasa Arabnya, wazannya apa dulu, maksudnya seperti apa, gitu. Jadi kalau Anda nyambungnya, menurut KBBI udah nggak nyambung bang, ya. Berarti Pak Ustadz Gitu. berarti Pak Ustadz yang di ayat kita Pak Ustadz yang mengatakan kalau Quran itu jelas dan terperinci itu bagaimana? Ya iya, Kalau jelas memang dan itu nggak ada. terperinci. Setiap katanya itu, setiap hurufnya itu ada pembelajaran yang perlu kita pelajari untuk memahami Al-Quran. Makanya setiap katanya, setiap kalimatnya itu mengandung banyak makna sehingga harus dirincikan dengan hadis dan dijelaskan oleh para ulama. Gitu maksudnya, jelas dan terperinci. Gitu. Oke? Masih kurang paham sih Pak Ustadz. Masih kurang paham. Apalagi? Jadi hadirat tadi udah paham? Belum juga. Belum. Karena di sini hadirat ini belum pasti Pak Ustadz. Dia mau di hadapan Allah, mau di langit berapa? Karena itu belum mengarah kemana gitu loh. Kalau seperti Pak Ustadz katakan, mau suka-sukanya Allah, mau membuat kemana langit atas berapa? Ya itu kan mungkin bisa jadi asumsi Pak Ustadz gitu loh. Bisa jadi Bukan kan asumsi, itu tata kaidah bahasa. Gitu dia. Itu bukan asumsi, nggak boleh Islam itu berasumsi bang, ya. Nggak boleh Islam itu berasumsi. Jadi maunya seperti abang seperti seseorang dihadapkan ke raja, itu maunya abang, asumsinya abang. Bukan menurut ilmu pengetahuan. Makanya Anda belajar dulu kosakata Arab kalau mau membahas Quran. Begitu. Oh begitu. Sama halnya begini Pak Ustadz. Jadi Sama halnya begini Pak Ustadz. Yang saya katakan tadi, kalau Quran itu kan dikatakan jelas dan terperinci. Sama halnya seperti tentang sunat juga, di Quran juga tidak secara jelas dikatakan sunat itu. Termasuk hal seperti ini juga gitu loh. Baik. Kalau sunat itu jelas bang. Di Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Apa penjelasannya milah? Milah adalah sunat menurut Yahudi. Ayo. Makanya satu kata di Quran itu mengandung banyak makna gitu. Bukan artinya apa? Quran itu bukan terperinci harus menjelaskan semuanya. Kalau menjelaskan semuanya, abang kagak punya rumah saat ini. Penuh dengan buku Quran aja penjelasannya. Oh begitu. Gitu. Jadi satu kata itu bang, di Al-Quran itu ada namanya wazan, akar kata. Pengertiannya seperti apa? Milah tadi pengertiannya adalah khitan, brit milah. Gitu. Khitan di Indonesia kan sunat. Oke. Jadi Pak Ustadz, konfirmasi dulu kalau di Quran secara jelas tidak ada mengatakan langsung harus bersunat gitu di ayatnya, nggak ada ya Pak Ustadz ya. Tetapi jadi gini, Al-Quran gitu itu bang, Al-Quran itu ada dipahami secara teks, ada dipahami secara konteks. Maksudnya konteksnya seperti apa? Konteks tadi, contoh kosakata, kamu harus bersunat kata Allah. Kan nggak ada kosakatanya di Quran kayak gitu. Tapi perintah sunatnya melalui apa? Melalui mengikuti milah tadi gitu. Milah dijelaskan artinya sunat, turun temurunnya. Gitu. Oke, Pak Ustadz. Oke, gitu pula hadirat. Hadirat itu dipahami secara konteks, bukan berarti seorang hamba yang dihadapkan ke raja atau bergabung dengan menyatu, enggak. Tapi seseorang yang diambil kembali, ya, diambil kembali terserah pemiliknya mau meletakkan di mana. Gitu hadirat namanya. Makanya Nabi Isa diletakkan di langit yang kedua, gitu bang. Berarti nabi-nabi selain Isa juga sama halnya diletakkan di mana-mana gitu, Bro. Sama. Nabi Musa pun di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 69 dia terhormat di sisi Allah, di hadirat Allah. Diletakkan di mana dia? Di langit keberapa Nabi Musa, teman-teman? Saya lupa. Kalau nggak salah 5. Gitu. Oh gitu. Gitu bang. 7 ya Nabi Musa.
4 apa? 5 apa 4? Lupa saya. 6. Karena saya baru dengar nih Pak Ustadz kalau langit-langit itu ada tingkat-tingkatnya gitu. Ada dalilnya. Alladzi khalaqa sab'a sama. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nih dalilnya saya kasih. Langit itu berlapis-lapis, oke? Bentar. Mungkin abang baru tahu langit itu berlapis ya. Nih. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, oke? Tuh makanya gitu bang pemahaman dalam Islam. Oke, mic-nya ketutup tuh. Oke Pak Ustadz, oke Pak Ustadz. Terus saya boleh menanyakan satu hal? Boleh Pak Ustadz, boleh. Tapi secara yang saya pahami ya Pak Ustadz ya, karena masih awam juga begitu. Baik. Oke, boleh. Bang, betul nggak Yesus itu katanya banyak saksinya 500 orang melihat Yesus naik ke surga? Mic-nya ketutup bang, kenapa? Di mana Pak Ustadz? Betul nggak di kitab Anda bahwa banyak orang yang melihat dengan matanya, ya, Yesus itu naik ke surga? Nah, kalau secara yang telah saya baca dan yang saya pahami, di situ memang banyak orang menyaksikan, tapi orang-orang tersebut tidak menyaksikan kalau memang pure Yesus itu naik ke surga gitu loh. Cuman hanya terangkat ke langit gitu. Oh, terangkat ke langit. Jadi bukan ke surga. Iya, gitu. Berarti betul kata Quran, Bang. Dia di langit kedua. Maka itu Pak Ustadz, saya tanyakan tadi kan begini. Di Bible saya kan mengatakan kalau masyarakat ataupun orang-orang di situ mengatakan kalau dia memang terangkat ke langit. Gitu kan. Nah, tetapi ada juga di kitab Ana mengatakan kehadiratnya. Jadi saya berpikir gitu loh Pak Ustadz, ke langit yang dikatakan di Bible, tapi kenapa di kitab Quran mengatakan kehadiratnya? Nah, di saat ini saya memahami kalau hadiratnya itu ya sisinya Allah gitu loh. Sisinya Allah artinya contohnya bersama dengan Allah di surga gitu Pak Ustadz. Oh enggak Bang, jadi itu, yang dinamakan hadirat di bawah pengawasan Allah gitu maksudnya. Oh begitu. Oke. Nah jadi gini Bang, kalau dia ke langit baik. Ada di ayat yang lain ya, di ayat yang lain ada yang mengatakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Betul? Betul. Baik. Sekarang saya mau tanya Bang, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di zaman itu orang melihat pakai teropong apa gitu? Kalau itu memang saya tidak mengetahui Pak Ustadz, karena kan sebentar Pak Ustadz, dari zaman itu sampai zaman sekarang memang belum ada satu orang pun yang memang pure ke surga gitu loh Pak Ustadz. Katanya kan dia duduk di sebelah kanan Bapak. Ini orang tembus sampai melihat Tuhan. Ini kayak gimana? Pakai teropong apa dia? Kayaknya di situ di ayat berapa Ustadz, saya lupa Ustadz. Baik Bang, saya bukakan ya. Ini nih duduk di sebelah kanan Bapak ini yang jadi masalah ya. Di sebelah nih Bang. Oke, bentar, Markus 16:19. Markus 16:19. Sesudah nih ya tuh nih
Ini sakti memang bang, orang-orang zaman dulu ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaannya pakai teropong apa orang ini lihat? Ya. Ah gitu, pakai teropong apa? Pakai teknologi apa dia lihat itu? Iya, terkadang memang saya bingung Pak Ustadz, karena di situ kan pure memang bukan Yesus yang mengatakan itu loh. Tidak tulisan merah gitu. Kecuali dia tulisan merah, memang pure Yesus mengatakan, oke, bisa kita percaya gitu loh. Memang agak ambigu begitu Pak Ustadz. Makanya saya Ambigu. tanyakan tadi. Ya, makanya saya tanyakan tadi dari dalil Anda juga Pak Ustadz, karena agak bertentangan dan juga gimana gitu. Itu dia Pak Ustadz. Enggak bertentangan bang. Kalau di kitab abang itu bahasanya oranon. Bahasa Yunaninya oranon, yaitu langit gitu. Bukan paradiso, bukan surga. Jadi yang dimaksud hadirat adalah kembali kepada Allah, di bawah pengawasan Allah dan diletakkan Allah sesuai dengan pemahaman kami di langit kedua. Itu dapat kita lihat di hadis Nabi. Di hadis Nabi, Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa di langit kedua beserta Nabi Yahya gitu. Jadi yang dimaksud di hadirat itu diletakkan di langit gitu, di bawah pengawasan Allah. Sebentar Pak Ustadz, Nabi siapa yang bertemu Nabi Isa di langit kedua? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad sudah ke langit kedua juga? Gitu. Dia di peristiwa Isra Mi'raj, beberapa nabi dia temui di lapisan langit. Oh, berarti Nabi Muhammad ke lapis-lapis langit gitu Pak Ustaz. Iya, makanya kan disebut lapisan langit itu ada 7. Dia sampai ke Sidratul Muntaha. Itu di dalam Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Gitu. Tapi begini Pak Ustadz, kadang saya juga berpikir, dibilang langit, begitu kan, langit kan di atas ini, artinya langit itu kan masih di dalam kawasan bumi Pak Ustadz. Ya gini, langit itu bukan di kawasan bumi bang, langit itu kan di luar, di atas kita, kan kayak gitu. Tergantung berapa lapisannya kan disebutkan ada 7. Kalau kita melihat aja dari pengetahuan NASA kan kayak gitu memang berlapis-lapis. Ada beberapa galaksi, terus ada beberapa supernova juga. Apakah itu yang dimaksud dengan lapisan langit? Wallahu a'lam kan gitu. Karena saya nggak punya ilmu teknologi ke atas. Kalau saya pribadi gitu ya, gitu. Gitu. Oke Pak Ustadz, mungkin sekian pertanyaan saya Pak Ustadz itu. Ya coba pikirlah bang, itu saya heran juga itu. Heran juga, dia pakai teropong apa itu gitu ya. Iya, memang masih di akal juga Pak Ustadz, karena kan bukan pure Yesus yang mengatakan kalau dia itu duduk di sebelah kanan Allah ataupun dia ke surga gitu loh. Tetapi orang-orang yang memberitakan Injil gitu menuliskan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah dan juga terangkat ke surga. Tetapi balik lagi saya masih berpikir keras. Ya itu dia Pak Ustadz, Quran Anda mengatakan ya hadiratnya gitu. Saya kalau berpikir hadiratnya ini langsung mengarah ke sisinya Allah yang berada di surga gitu loh Pak Ustadz. Ya kalau gini bang, kalaunya pemahaman Kristen kan Allah itu tempatnya di surga toh ya. Oke? Iya Pak Ustadz, betul. Kalau di tempat kita bang ya, Allah itu tidak perlu tempat gitu. Coba abang pikir. Saya mau tanya dulu sama Anda, apakah surga itu ciptaannya atau bukan? Ciptaannya Pak Ustadz. Ciptaannya. Kalau surga itu adalah ciptaannya, sebelum dia menciptakan surga, di mana Allah? Tempatnya di mana? Itu lagi kan? Makanya sudah saya bilang Allah itu nggak perlu tempat, dia nggak perlu. Sebelum dia menciptakan surga, di mana dia? Itu dipikir di situ bang. Ya, jadi Tuhan itu nggak perlu tempat, nggak perlu. Berarti Pak Ustadz, kalau Allah yang Maha Kuasa itu nggak ada di surga gitu? Surga itu ciptaannya bang.
Kalau dia udah menciptakan surga, ngapain dia di surga? Gak perlu dia, kalau itu hanya sebatas ciptaannya. Karena Allah itu, Tuhan semesta alam itu bang, dia gak perlu dengan makhluknya, gak perlu. Gak perlu. Makanya ada ayatnya di ayat kami, ya, Quran surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi, dia nggak perlu makhluknya. Kalau dia ciptain surga, ngapain dia berada di surga? Ngapain? Hanya sebatas ciptaan dia, gitu. Jadi, bang, kita yakini, kalaunya akidah Islam gitu ya, Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, gitu. Maksudnya itu dia istiwa, ya, di atas arsy, gitu. Di atas arsy, tapi itu bukanlah tempat. Nggak ada ulama kami mengatakan itu tempat. Nggak ada. Tetapi arsy tersebut dia ciptakan untuk, ya, ciptaan paling besar, menunjukkan kekuasaannya, gitu. Tapi kalau dia kagak perlu arsy, kagak perlu surga, karena itu ciptaan dia. Dia itu pencipta, bukan yang diciptakan. Maka Anda bedakan dulu, makhluk dengan khalik itu tidak bisa bercampur, gitu. Oke, sebentar Pak Ustadz. Nah, jadi mengapa kita, termasuk saya Pak Ustadz, kenapa saya selalu berdoa ingin berjumpa dengan Allah gitu di surga nanti? Berarti sia-sia dong doa saya kalau saya berdoa ingin berjumpa dengan Allah itu di surga. Bang, Pak Ustadz mengatakan kalau Allah itu tidak di surga gitu loh. Bang, gini ya, kalau Anda ingin bertemu Allah di surga, ya, maka ya Anda beriman kepadanya, dan dia jawab di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Di surga Allah akan kelihatan. Dijelaskan Nabi kami akan kelihatan sebagaimana kita melihat bulan purnama yang terang. Gitu. Tapi ingat, bukan berarti Allah tempatnya di surga, bukan, ya, gitu. Gitu bang, ya. Maksudnya gimana tadi Pak Ustadz? Kita akan melihat Allah di surga sebagaimana kita melihat bulan purnama yang terang. Itu penjelasan Nabi kami. Tetapi bukan berarti Allah tempatnya di surga, gitu. Oke? Kita hanya melihat Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 23, di situ kita akan melihat Allah langsung, secara langsung di dalam surga. Siapa Bukan yang berarti Pak Ustadz? nih Quran saya dan Nabi saya, ya. Nih, Berarti nabinya Pak Ustadz pernah ke surga gitu. ini kan dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran, bang. Bukan berarti Nabi saya ke surga, bukan. Duh, Nih, tapi nih. Pak Ustadz mengatakan, Nabi Pak Ustadz yang mengatakan gitu. Nih. Nabi saya mengatakan, menjelaskan gini. Saya jelaskan sama abang dulu ya, sebentar. Nih bang, ini ayatnya ya. Bentar ya, Al-Qiyamah. Saya carikan dulu. Buat abangnya nih, saya bukain ya. Bentar bang. Al-Qiyamah nih, Quran surah 75 ayat 23. Nih bang. Nah bang. Nah, di Al-Qiyamah kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ini konteksnya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Yang dimaksud ini adalah melihat Allah di surga dengan sangat jelas. Di beberapa hadis bang, Nabi kami mengatakan bahwa kita akan melihat Allah, ya, seperti bulan purnama yang sangat jelas. Tapi ingat, bukan berarti Allah tempatnya di surga, ya. Gitu. Oke? Tuh, banyak penjelasannya. Oke? Tuh, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Oke, bang? Bang, mic-nya kagak usah ditutup. Oke,
begini Pak Ustaz, saya juga sedikit menjangkal begitu kan. Hmm. Sebentar Pak Ustaz, saya buka dalil ya Pak Ustaz ya. Sebentar Pak Ustaz ya. Oh ini bang, nih ya penyebutannya di surga nih ya. Nih, dan sesungguhnya mengenai masalah melihatnya kaum mukmin kepada Allah di negeri akhirat di surga ya bang ya. Oke. Telah dikuatkan oleh adanya hadis-hadis sahih. Nah tuh. Jadi yang namanya ya teman-teman, Allah istiwa di arsy bukan berarti Allah tempatnya di arsy ya. Allah dilihat di surga bukan berarti tempat Allah di surga. Oke? Ya. Nah gitu. Allah di beberapa lapisan langit bukan berarti Allah bertempat di beberapa langit. Bukan gitu. Oke, begini Pak Ustadz. Saya juga agak bertentangan dengan yang dikatakan surga ini ya Pak Ustadz ya. Kenapa bertentangan? Karena begini Pak Ustadz. Kalau menurut saya, surga itu kan tempat-tempatnya orang yang kekal, orang-orang yang suci, tidak ada dosa lagi, begitu kan Pak Ustadz. Tapi mengapa di Quran Pak Ustadz, di surat An-Naba ayat 33 di situ dikatakan Wa kawakib supaya Pak Ustadz gitu. Tafsirnya mengatakan begini Pak Ustadz, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati. Bidadari surga itu gadis-gadis yang cantik, jelita, berpayudara montok, yang umur mereka sebaya. Begitu Pak Ustadz. Artinya di situ bagaimana Pak Ustadz? Apakah di surga nanti ada tempat wik-wik gitu Pak Ustadz atau bagaimana? Bang, jadi yang disediakan bidadari itu bagi seorang yang mukmin atau muslim yang dia gugur di medan perang tapi belum menikah. Oke? Gimana Pak Ustadz? Bidadari itu di surga disediakan untuk mukmin yang dia berperang di jalan Allah tapi dia belum menikah. Oke? Kalau yang kita punya istri kayak gimana ya kita ajak istri kita. Apakah dapat juga bidadari? Ya jelas dapat. Untuk apa? Untuk melayani istri kita. Kalau istri kita pengen minum, bidadari yang bawain. Kayak gitu. Gitu. Jadi bidadari kalau dia di dunia tidak sempat menikah akan menikah dengan bidadari di surga. Nggak problem gitu. Oh gitu. Karena begini Pak Ustadz, karena kan kita ke surga itu kan begini Pak Ustadz. Contohnya saya kan contohnya kan saya menikah begitu. Nah, saya mempunyai istri begitu kan Pak Ustadz. Nah, ke surga kita kan ke surga sendiri-sendiri Pak Ustadz. Nggak bisa membawa istri kita. Artinya ya ketentuan dosa dan juga kebaikan kita Pak Ustadz. Artinya ya jikalau saya banyak melakukan dosa otomatis masuk neraka. Begitu juga dengan istri saya, dikit melakukan dosa ataupun banyak melakukan kebaikan serta tidak melakukan banyak dosa, artinya kan dia ke surga, gitu kan Pak Ustadz. Nah, bagaimana kalau nanti saya yang ke surga, istri saya yang ke neraka, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau di Islam bang, seorang yang muslim diberikan otorisasi, dia mengajak keluarga atau kerabatnya untuk memberikan syafaat kepada muslim lainnya gitu, atau kerabatnya. Ketika nih ibaratnya contoh saya masuk surga ya, saya ajak istri saya kasih syafaat kepada istri saya gitu. Tapi yang lain juga saya beri syafaat bisa. Itu di dalam agama Islam dia boleh mengajak gitu. Oke? Oh, maksudnya diajak gitu ya Pak Ustadz? Boleh mengajak, cuma ingat sebelum diambil syafaat itu dosa tetap ditanggung sendiri-sendiri dan dosa tetap dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Boleh tahu dalilnya Pak Ustadz? Boleh mengajak jadi rekan gitu? Oke, baik ya. Mengajak rekan. Saya bukakan aja dalilnya ya teman-teman. Sabar ya. Oke Pak Ustadz. Nih.
Bentar ya, sabar teman-teman. Nih Bang, ya. Bentar ya. Bentar. Saya bukakan Quran saya dulu. Nih ya, mari kita buka Quran kita. Nih Bang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 dah. Nih Bang. Ya. Nih. Bang, yaitu surga Aden masuk dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh, bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Gitu. Gimana Pak Ustadz? Nih ya, orang yang masuk surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Nah, gitu. Tapi di situ kan Pak Ustadz nggak ada kata mengajak Pak Ustadz. Ini bersama-sama Bagaimana? ini apa, Bang? Bersama-sama bapaknya, istrinya, dan anak cucunya. Oh berarti otomatis bisa masuk surga lah Pak Ustadz walaupun berdosa itu anak ataupun cucunya ataupun kakeknya Pak Ustadz. Nah, gini, kalau dia berdosa maka dia tetap kena hukum. Nih, dalilnya. Tuh, ya. Ntar ya teman-teman. Saya ambilkan dalilnya. Tuh, ya. Barang siapa, nih, ya, yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi yang berdosa tetap kena hukum. Oke. Berarti begini Pak Ustadz. Artinya dia membayar dosanya dulu di neraka, baru dia diangkat ke surga, begitu Pak Ustadz? Ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Contoh dia mencuri, berapa lama hukumannya? Kita di Indonesia aja mencuri berapa bulan? Setahun. Habis setahun keluar dari penjara, kan gitu. Berarti neraka itu bukan tempat yang kekal berarti Pak Ustadz. Berarti kita penghuni neraka dari itu, neraka Bang. gitu. Penghuni neraka itu ada dua. Ada penghuni yang kekal, ada yang penghuninya tidak kekal. Gitu. Penghuninya yang tidak kekal, selama dia ada iman setitik saja di dalam hatinya. Itu penghuninya nggak kekal. Pasti dikeluarkan. Kalau dia di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada di dalam hatinya, dia akan dikeluarkan di dalam neraka. Meskipun dia punya salah, dia tetap akan dihukum gitu. Nah, tapi nanti dikeluarkan sesuai dengan hukumannya. Hanya satu yang tidak diampuni jika dia berbuat dosa syirik. Gitu, menyekutukan Allah. Nah, gitu. Menyembah selain Allah itu adalah penghuni yang kedua, yang kekal dalam neraka. Jadi penghuninya ada dua. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang kekal ini siapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dan orang musyrik yang kekal. Orang beriman hanya nyangkut sebentar sesuai kesalahannya dihukum, lalu dia dikeluarkan. Jadi gitu. Berarti Pak Ustadz, kalau neraka itu ciptaan, berarti surga juga ciptaan kan? Ciptaan juga. Nah, berarti di surga juga ada yang kekal, ada yang tidak kekal, begitu? Kalau di surga, penghuninya kekal semua, Bang. Nggak ada penghuni surga itu yang berdosa, nggak ada lagi. Oh, berarti ceritanya dia tanggung jawab dulu atas perbuatan dosa dia di neraka, begitu Pak Ustadz? Ya iya, gitu. Semua harus tanggung jawab dulu. Nggak bisa dosa dilimpahkan ke orang lain atau ditebus ke orang lain, nggak bisa. Karena kita yang melakukan. Gitu, kita yang utang, kita yang bayar. Jangan orang disuruh bayar, kan gitu. Nah, itu ajarannya masuk akal. Di kenegaraan pun masuk akal Islam itu.
Kalau kita mencuri hukumannya 1 tahun. Tapi kalau kita membunuh berencana, hukumannya hukuman mati. Ya kayak gitu tuh di neraka. Ya, mencuri berapa lama? Tapi kalaunya syirik selamanya udah. Kan gitu. Kalaunya syirik menyembah selain Allah gitu, Bang. Nah, gitu. Jadi syirik itu maksudnya gimana Pak Ustaz? Syirik Menyembah itu siapa? menyembah selain Allah. Nah bagaimana dengan begini Pak Ustaz? Contohnya begini, dulu dia dukun, menyembah yang lain-lain selain Allah begitu kan. Nah, terus dia tobat. Jadi itu nanti hukumannya bagaimana Pak Ustaz di akhirat? Gini Bang, itu ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Tapi ada satu, yaitu dosa yang syirik atau menyembah selain Allah, itu dia tidak akan pernah ampuni. Gitu. Jadi selama kita di dunia kesempatan gitu. Kalau kita mau tobat menyembah Allah, maka kalaunya udah mati nggak ada harapan lagi. Itu pasti ke neraka gitu. Jadi kalaunya Anda menyembah sebuah objek atau tiang listrik, atau menyembah pohon pisang, atau menyembah dukun, atau menyembah manusia, udah. Kalaunya mati tamat riwayat Anda dah. Yang ada hanya sebuah penyesalan gitu nantinya. Gitu. Iya Pak Ustaz. Iya mengerti. Tapi bagaimana dia, macam saya katakan Pak Ustaz, dia kan dulu menyembah yang lain selain Allah. Terus dia bertobat. Terus di akhirat nanti, apakah dosanya masih dihitung dosa musyriknya itu atau bagaimana, gini Pak Ustaz? Bang. Gini, dosa musyriknya apakah masih dihitung? Itu ada dalilnya lagi, Bang. Ya. Di dalam Quran surah At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Quran surah At-Tahrim. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa musyriknya yang telah lalu. Gitu, Bang. Jadi dosa musyriknya yang telah lalu, ya, yang dia dulunya menyembah, ibaratnya menyembah gini, Bang. Anggaplah dia menyembah tiang listrik sebelumnya kan. Lalu dia tobat menyembah Allah. Apakah dosa dia menyembah tiang listrik itu diampuni Allah? Diampuni, Bang. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Bahkan dia dibalas dengan surga gitu. Kebaikannya tetap dihitung, tapi keburukan atau kemusyrikannya, dosanya yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang. Dalilnya ada di Islam itu semuanya. Gitu ya, teman-teman. Oke, berarti nggak adil dong, Pak Ustaz. Masa dosa musyrik itu dihapuskan, tetapi dosa-dosa yang lain harus dipertanggungjawabkan walaupun dia udah bertobat gitu loh, Pak Ustaz. Nggak adil Gini, dong. Bang. Gini, dosa musyrik dihapuskan, dosa yang lain juga dihapuskan. Itu artinya ketika dia masuk agama Islam, direset kembali dia sebagaimana dia baru lahir. Gitu. Waktu dia baru lahir, dia tidak ada melakukan dosa. Ketika seseorang bertaubat, maka dosanya yang telah lalu dihapuskan semua, maka dosa yang akan datang kita banyak-banyak bertaubat. Adil itu. Oke? Gimana Pak Ustaz? Dosa-dosa yang lain yang telah lalu itu juga diampuni, Bang. Oke Pak Ustaz. Ya, asal jangan mengulangi lagi. Itu kan Pak Ustaz mengatakan tentang perumpamaan orang yang masuk Muslim itu akan di-reset, itu kan Pak Ustaz. Nah, terus bagaimana dengan dia Muslim sejak lahir,